Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlillahi tanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqillahi tatahaqqaqul maqasid wal khairat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa qudwatina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah, PKRI Masjid Al-Hidayah dan stafnya serta jamaahnya, yang dimuliakan oleh Allah, staf wilayah dari Al-Fatah Kabupaten Lampung, yang dimuliakan oleh Allah dari Imam Badal Lampung, Tasdiki dan staf, yang dimuliakan oleh Allah para rohis Sinarwas, rohis Bukul Bakung ada, rohis Bukul dan Pak Matanawi ada Matanawi? Tidak. Ya, ada. Ikhwan, akhwat, soimin, soiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore menjelang ini dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim di keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah. Tentu dengan hati yang riang dan bahagia karena suasana bulan suci Ramadan, dan sekarang sudah masuk pada 10 yang kedua, 10 yang ya, tentu kita selalu mendorong diri kita agar Ramadan yang penuh berkah ini datang tidak hanya sekedar lewat, tapi datang membawa keberkahan dalam bentuk kualitas diri yang lebih baik ke depan, juga menambah bekal kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Ramadan luar biasa, karena Ramadan bulan satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran. Gak ada bulan Syawal dalam Al-Quran. Bulan apa lagi? Sya'ban tidak ada. Satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ya ini bulan Ramadan. Yang mulia karena memang Allah jadikan Ramadan ini tempat permulaan diturunkannya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut dengan Quran, Syahrul Quran. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Yuk kita baca bersama surat yang tadi bisa hafal kan? Ini kemarin sudah pernah dihitung oleh santri. Coba saya tanya di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hurufnya ada berapa? Ada yang bilang itu? Belum kan? Kemarin kita adakan silaturahim bersama di Badan Jaya, dan ada santri kami yang sedang amal soleh. Itu
Dia hitung ternyata hurufnya ada 65 huruf. Nah, kalau kata Rasulullah, alif lam mim itu kalau kita baca bukan satu pahala, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah sekarang ini namanya ngaji. Kita baca apa tadi? Satu ayat, ternyata sudah dihitung jumlahnya 60. Ayo tahun. Ternyata nyari pahala sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya nyampe 2 menit 65. Apalagi kita bacanya di Ramadan, Allah lipat gandakan. Masya Allah, ada yang sudah hafal sampai hari ke-11. Alhamdulillah, saya sudah. Karena saya tahun lalu 5 kali hafal. Saya rencana tahun ini 6 kali hafal. Dan sudah baru sekali hafal. Satu malam 1 juz. Kata Imam Syafi'i 30 juz itu hurufnya 28 juta. Kan? Nah, jadi memang Ramadan itu akan menjadi berkah kalau keberkahan yang ada di dalamnya kita laksanakan. Nah, salah satu keberkahan Ramadan adalah Syahrul Quran. Maka kita manfaatkan untuk banyak membaca Al-Quran. Gitu ya, bisa dipahami. Kalau tidak dijadwalkan baca Quran itu tidak target. Nah, kalau hatam sekali berarti targetnya 1 hari 1 juz. Kan begitu idealnya. Kalau sekarang hari yang ke-11 mestinya sudah sampai mana? Juz yang ke-11 itu baru tambah kecil ya. Atau mungkin nggak usah pakai speaker aja. Tes mati kali ini. Ya, jadi kalau idealnya kita hafal, berarti hari ke-11 dia dapat 11 gitu. Jangan sampai nanti berakhir sebenarnya pengen hafal tapi hafal kayak kira-kira. Nah, gitu. Sebenarnya perlu konsentrasi. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kita baca tadi menurut Ibnu Katsir mengandung 3 hal. Pertama, Ramadan itu membentuk pribadi yang takwa. Nah, jadi ini Ramadan bukan sekedar bulan berkah tanpa makna, tapi ada muatannya sebagai training, latihan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Nah, kira-kira targetnya kena enggak?
Kita bisa tahu targetnya kena atau tidak kalau kita paham apa itu definisi takwa, ya kan? Karena tadi ayat ini mengandung satu, puasa sebagai sarana menjadikan manusia bertakwa, la'allahum tattaqun. Takwa menurut para ulama artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Takwa. Jadi kalau setelah Ramadan kita bersemangat tuh menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, menjalankan perintah Rasul yang wajib maupun yang sunnah, berarti Ramadan kita berhasil membentuk kita orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan ini namanya latihan, harus diisi dengan banyak aktivitas. Karena banyaknya aktivitas di bulan suci Ramadan berpengaruh nanti hasil dari Ramadan. Lah kalau Ramadan yang merupakan latihan tapi minim aktivitas, saya yakin hasilnya juga apa? Minim apa ya? Minim, begitu ya. Masya Allah. Takwa menurut Umar bin Khattab. Apa menurut Khattab? Takwa itu kalau Anda berjalan di jalan yang penuh duri, bagaimana sikap kita? Ya? Maka sikap kita adalah hati. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya hati-hati dalam melangkah. Jangankan melakukan yang haram, yang kira-kira nggak jelas subhat, dia berpikir panjang untuk melakukan. Itu namanya hati, ya kan? Masya Allah, ya kan? Lah kalau seumpama nih setelah Ramadan yang amal yang haram sikat, oh berarti nggak ada share, nggak ada filter, ya kan? Nggak ada kehati-hatian, oh berarti belum terwujud watak orang yang bertakwa. Nah begitu, ngomong sembarangan, bergaul sembarangan, nyari rezeki sembarangan, kira-kira begitu kan? Bisnis sembarangan, janji sembarangan, semua sembarangan, gak ada kehati-hatian. Berarti belum ada unsur takwa. Nah, takwa menurut siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Nah, kata Ibnu Mas'ud, takwa yang sebenarnya itu kalau kita pandai bersyukur, tidak kufur, rajin beramal, tidak malas, banyak mengingat Allah, tidak lupa. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita pandai bersyukur, gitu kan, tidak kufur, nah, berarti ada unsur takwa. Kita selalu menjalankan perintah Allah, tidak maksiat, berarti unsur takwa. Kita selalu ingat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, berarti ada unsur takwa. Nah, ternyata baru bicara takwa saja sudah banyak literasinya kan. Kalau bicara takwa, nih menurut siapa lagi? Takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Menurut beliau takwa itu pertama al-khauf ilal jalil, adanya rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Itu namanya takwa. Jadi problem hidup kita ini sekarang bukan masalah kecerdasan sebenarnya, ya kan? Kalau jadi orang cerdas, yang akademiknya mentok doktor banyak nggak Pak? Banyak. Bahkan guru besar di Lampung, di UIN saja banyak sekali guru besar UIN. Itu bukan hanya yang kualitas nasional, tapi internasional. Kalau pinter banyak. Nah sekarang yang susah itu cari orang pinter yang takwa tadi, yang takut kepada Allah. Jadi kalau nggak takut
minyak dioplos, ya kan? Coba minyak kita ngomongnya 1 liter 800. Nah, kalau begitu namanya nggak takut pada Allah, ya kan? Jadi selampanan hidupnya, sing penting senang, sing penting kaya, sing penting duitnya. Dianggap bahwa hidup itu hanya dunia. Dicatat di mana ya? Nikmat yang paling rendah nilainya adalah kenikmatan dunia, dan nikmat yang paling tinggi adalah kenikmatan berupa iman. Jadi kalau nikmat yang sifatnya dunia ini masih nikmat yang paling rendah kedudukannya. Subhanallah. Nah, tapi yang kita kejar dulu ya justru yang rendah-rendah. Begitu toh, ya kan? Ya nggak Bu? Ya kan? Nah, itu kan gambaran manusia. Lanjut, apa kata ahli yang pertama tadi? Al-khawf ilal jannah. Yang kedua, al-amal bitanjil. Jadi kata ahli itu apa itu? Orang yang memang menjalankan perintah Allah, ya kan? Sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Al-amal bitanjil. Nah, yang ketiga, al-qana'atu bil khair. Orang yang hidupnya itu qana'ah. Qana'ah itu artinya menerima apa yang menjadi garis hidup yang Allah tetapkan dengan rasa senang. Dia tidak bersuudzon kepada Allah. Nah, begitu. Jadi hidupnya senang. Dikata alim. Baru yang terakhir, al-istiqdad liyaumil wahid. Orang yang takwa itu orang yang mempersiapkan hidupnya untuk hari apa? Nah, Saudara Iwan, ini coba kita analisa. Hidup itu ada 3 minimal yang kita akan jalan: kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan akhirat. Yang paling pendek yang mana? Paling pendek? Iya. Alam barzah, alam tadi. Alam barzah di alam kubur. Sahabat-sahabat Nabi sudah berapa di alam barzah? 14 abad lamanya. Ya kan? Coba Soekarno sudah berapa tahun di alam barzah? Oh kan? Alam barzah lama. Salahuddin Al-Ayyubi 1100, sekarang sudah 2025, sudah 10 abad di alam barzah. Masya Allah. Apalagi nanti alam akhirat. Nah, lebih banyak lagi. Kira-kira nih, kalau yang berpikir kritis, kata Ali, orang yang cerdas itu kan orang yang berpikir masa depan akhirat. Kira-kira kalau dunia pendek, alam barzah panjangan, alam akhirat lebih panjang. Nah, mana yang paling butuh bekal yang banyak? Ayo, mana? Bukan begitu, ya kan Pak? Kira-kira, ya kan? Alam dunia pendek, alam barzah panjang, alam akhirat lebih. Supaya hidup kita ini aman selamat, mana yang paling banyak harus kita bekali? Dunia pada akhirat? Apa alam barzah? Akhirat. Kan coba bayangkan. Kalau kita punya orang tua sudah meninggal, apa yang realitas dihadapi hari ini? Siksa kubur atau nikmat kubur? Itu yang pasti. Makanya kita doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ya kan? Itu tidak setahun 2 tahun. Coba sekarang lihat sepak terjang kita hidup di dunia. Lebih bagus nyari dunia, apa lebih fokus untuk alam barzah atau untuk akhirat? Ayo coba. Nah, kan? Itu di bulan biasa boleh, di bulan Ramadan saja masih nggak ngeh. Ini Ramadan, ya kan? Coba, ya nanti
saya baca yang kedua ini baru satu ya tentang Tuhan saya, tentang puasa. Ya Allah luar biasa